populasi muslimnya gede pasti. Tapi menurut data ternyata yang menempati peringkat pertama untuk halal ini itu negara lain dari Indonesia. Sayang banget dan ini jadi konsep kita bersama, terutama gua buat teman-teman di luar, yang teman-teman sahabat muslim, mulai dari sekarang beli produk makanan halal first, pastiin sertifikat halal di awal. Biasa dipanggil Bang Mahir. Bang Mahir, wah, kayaknya gue penasaran nih tentang apa sih? Yang jelas dia itu pengusaha muda dan apa ya, berkecimpung di apa ya, ISO halal, ISO dan sertifikasi halal. Oke, pengen tahu seperti apa? Nonton sampai habis. Yuk kita mulai wawancara dia. Mas Fahmi, boleh diperkenalkan nggak apa sih usaha? Oke. Gua sekarang ngejalanin bisnis quality management, ya kita sebut namanya Sintesis Energi Solusi. Jadi bisnis ini bergerak di bidang sertifikasi halal untuk produk makanan dan sejenisnya maupun dengan sertifikasi ISO. Nah, yang gua tanyain adalah kenapa lo milih bisnis ini? Oke, jadi kalau gua mulai bisnis, itu selalu gua cari latar belakang. Kenapa sih gua ngejalanin bisnis sertifikasi halal? Karena kita tahu Indonesia ini populasi muslimnya banyak banget, men. Dan lagi terakhir setelah pengurusan halal ini lepas dari MUI sudah menjadi kewajiban undang-undang, ini potensinya besar banget. Itu kenapa gua fokus di bisnis sertifikasi halal ini, karena memang kewajiban. Kemudian alasan lain karena jelas di Al-Quran sangat jelas di surah Al-Baqarah 168, makan makanan yang halal lagi baik dan ini sudah anjuran. Iya. Bagus banget ya. Nah, sebelum gua dengan alasan itu kita flashback sebelum ngejalanin usaha bisnis ini, dulu tuh Bang Mas Ismail itu apa sih? Dari kecil itu gimana perjalanan sampai bangunlah bisnis ini? Oke, jadi sampai akhirnya ada Sintesa ini nggak secepat kita balikin tangan. Gue mulai bisnis itu dari semester 4 kuliah, gue join sama yang namanya MLM. Jadi buat temen-temen di luar, kalau ditawarin MLM, please jangan negatif dulu, open mind, lu ambil ilmunya karena di situ ilmunya banyak banget. Oke, pertama kali gue join di MLM, kemudian gue lanjut lagi jadi agen asuransi, kemudian gue main di pakaian second dan gue masuk lagi ke jualan snack lebaran sampai akhirnya gue nemuin bisnis yang cocok dan memang ini akan memberikan masa depan yang cerah buat versi gue gitu kan, karena memang ini disupport dari undang-undang dan kewajiban dari perusahaan untuk dapetin sertifikat halal dan ISO. Ini berarti dari hal yang kecil ini seperti ya, bisnis kan gak langsung gue harus. Iya, jadi kalau dari awal gue ngejalanin bisnis, orang bakal bilang bisnis itu butuh modal, iya butuh modal. Tapi setelah gue jalanin sekarang, nggak melulu modal, men. Lu cukup ada relasi, lu cukup ada inovasi, lu tinggal bisa kolaborasi. Dan niat. Yes, dan niat dan effort. Jadi kalau lu nggak ada effort, itu nggak bakal eksekusi. Betul. Oke, lu ada yang boleh tanya nggak sama? Selama ini suka dukanya apa sih dengan bisnis ini? Oke, yang namanya bisnis pasti ada suka dan duka. Ya. Kalau kita bicara suka, kayaknya itu jadi harapan buat kita semua ya. Dukanya yang pasti jadi pembisnis, invoice telat, men. Pembayaran teman sering ya? Pembayaran karena outstanding udah jatuh tempo nih belum dibayar gitu kan. Kemudian ya pasti effort, capek banget men. Kita gue sekarang single fighter, gue juga sales juga, gue finance juga, gue admin juga, dan gue eksekutor di lapangan.
Jadi memang masih banyak banget PR yang harus gue siapin ke depannya seperti itu. Gila, dari dapur sampai ke depan kayak gitu nih jadi. Itu dulu pas ya pas kan pas pertama-tama apalagi suka dukanya kan dukanya tuh banyak banget kan mesti nama kayak sales gimana sih akhirnya lo bisa terpercaya sama orang terus akhirnya nama lo tuh Pertama gimana? kali terima lu gimana? Oke, jadi memang yang paling penting modal awal sebagai seorang pebisnis adalah dia harus meyakinkan dirinya orang besar, jadi pede aja dulu gitu ya. Karena memang kita anak muda, kekurangannya kita nggak ada portofolio men. Ya, pede ini akan jadi senjata kita ketemu dengan orang lain. Nggak ada modal, nggak ada portofolio, nggak ada experience, apalagi lo mau jual. Kalau bukan pede aja sendiri. Nah, sasaran lu itu kemana aja? Kemana sasaran lu? Biar pemirsa juga tahu nih penonton kapan lagi ini. Ya, dengan lo bangun bisnis ini, terutama misalkan restoran kah? Atau Oke, jadi memang gue ngelihat bisnis gue ini sangat mempunyai peluang yang sangat besar karena sertifikasi halal dan ISO ini sifatnya mandatori, wajib. Kalau dulu halal sifatnya sukarela dari MUI, siapa aja boleh ambil, siapa aja tidak boleh ambil karena tidak mandatori, tidak wajib. Tapi sekarang udah jadi undang-undang men. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terkait jaminan produk halal. Jadi perusahaan mau nggak mau harus ambil sertifikat halal. Lagi di Indonesia ya? Apalagi di Indonesia populasi muslimnya Banyak. gede banget. Ini gue dapat informasi data terakhir dari Islamic Economic Roadmap tahun 2018, belanja barang-barang halal itu capai 218,5 miliar US dollar. Dan ini akan terus meningkat sampai tahun 2020. Dan ini buat gue, wow, kesempatan besar banget. Karena apa men? Indonesia populasi muslimnya gede pasti. Tapi menurut data ternyata yang menempati peringkat pertama untuk halal ini justru negara lain bukan Indonesia. Sayang banget. Sayang banget dan ini jadi konsen kita bersama. Terutama gua buat teman-teman di luar, yang teman-teman sahabat muslim, mulai dari sekarang beli produk makanan halal first. Pastiin sertifikat halal di awal. link, biasanya kan kita jalan-jalan link. Iya. Lu tau nggak kalau misalkan di Korea tuh, di Korea, Jepang itu gencar banget mempromosikan restoran Iya. sertifikasi halal gitu nih. Udah gencar banget di luar itu apa wisata halal. Nah, Banyak. friendly itu gimana? Muslim friendly. Nah, sebutannya itu yang benar muslim friendly atau wisata halal? Sebenarnya Muslim friendly atau wisata halal sebenarnya segmentasinya sama men. Menurut gue segmentasinya sama. Korea, Jepang, itu melihat bahwa ini tuh pasar yang besar. Bagaimana menurut Mas Fakih? Oke, jadi memang benar banget nih jumlah kedatangan wisatawan asing ke Indonesia tuh setiap tahunnya meningkat men. Apalagi wisatawan muslim. Dan sertifikat halal ini menjadi kriteria memudahkan mereka untuk mencari makanan halal, hotel-hotel syariah, hotel-hotel yang bersifat muslim friendly. Jadi istilahnya mereka makan di restoran yang sudah sertifikat halal, mereka nyaman. Mereka tinggal di hotel yang sudah ada sertifikat syariahnya, mereka nyaman. Dan ini peluang bisnis banget, kunjungan wisatawan asing itu meningkat. Bahkan di negara non muslim seperti Korea Selatan, Thailand, Jepang itu justru lagi gencar-gencar mereka ngegarap yang namanya wisata halal. Terus jadi ini, oke, kalau di Indonesia jujur banget nih, di Indonesia implementasinya masih kurang. Ini kesempatan kita untuk memperbaiki wisatawan halal di Indonesia. Kita tahu terakhir di Lombok dan 2020 Pak Anies Baswedan sudah mencanangkan Jakarta menjadi provinsi halal 2020. Makanya kita berharap sama-sama semua restoran F&B bisnis yang berkecimpung dengan halal kita Membangun bisnis ini gitu kan, pasti kan banyak ada sih penolakan atau gimana gitu. ya buat kita ya sebagai pebisnis yang namanya ditolak orang, yang namanya di PHP klien itu udah hal yang biasa. Itu kenapa gue selalu berpesan buat teman-teman yang memang mau mulai untuk bisnis, pastiin mental lo siap. Yang kedua, lu jangan pernah bandingin bisnis lu dengan bisnis orang lain karena jalan hidup udah pasti Beda udah ya? masing-masing gitu Iya. ya, rezeki udah diatur gitu kan. Tapi kadang terakhir gue ketemu orang di apa nggak tertarik dengan produk gue, kemudian dikasih wejangan-wejangan yang negatif. Kita sebagai entrepreneur harus punya modal mental yang
kuat dan mindset yang positif tentunya. Karena kalau bukan kita lagi yang meyakinkan bahwasanya bisnis kita benar, siapa lagi? Iya. Terus buat target ke depan lo apa nih? Oke, buat target ke depan seperti teman-teman yang lain, pengusaha-pengusaha muda yang lain, kita sudah bikin OTP, objektif target perusahaan di awal tahun, 2 set. Waktu itu angka di 1M. Kita mikir gila aja, men. Yang penting mimpi ya. Kadang-kadang gue nggak tahu nih nanti dapatnya dari mana, gue nggak tahu. 1M. Kalau dapat lah kan. Ternyata men ada COVID. Tapi gak apa-apa men, kan tadi ibaratnya gue tadi baru ketemu teman gue bilang itu rezeki. Yes. Kita nggak tahu apakah rezeki untuk memupuk mental kan, atau apa ya kan? Karena yang ngerasain itu bukan Indonesia aja, dunia. Yes. Ya so far sih sampai kuartal 2 ini masih on progress. Gue berharap setelah PSBB berakhir ada gairah lagi bisnis-bisnis F&B yang lainnya. Semoga. Oh iya, untuk saat ini strategi yang lo lakuin apa sih? Untuk Lagi pas COVID kayak gini nih, apa yang strategi lo lakuin? Oke, strategi apa yang gue lakuin dengan masa pandemi seperti ini? Semua bisnis lesu, tapi kita berharap kita punya semangat dan kita punya impian, gak boleh lesu gitu kan ya. Strategi yang gue pakai saat ini kesempatan momen tepat untuk introspeksi ke dalam ke bisnis kita, perapihan sistem bisnis kita gitu kan. Mulai dari laporan keuangan, manajemen, apa sih standar operasional prosedur. Karena gue proses baru, gue belum punya manual, belum punya dokumen. Nah, ini kesempatan gue sih untuk mengevaluasi. Kemudian sebelum akhirnya nanti udah jalan, karena yang pasti nggak ada lagi kesempatan waktu untuk urusin dapur lah ya. Oke, gue ambil positifnya aja. Ada hikmahnya ya? Ada hikmahnya. Jadi gue sering buka laptop, enak otak-atik laporan keuangan dan potensi klien mana yang memang masih bisa gue follow up dan sebagainya. Oke. ini sebenarnya gue udah lama, maksudnya gue kemarin-kemarin tuh selama pandemi ini bikin konten tuh sendiri, terus juga sama Lingga ini baru ini spesial karena gue biasanya kalau bikin konten tuh sendiri, karena dari kemarin-kemarin karena waktu PSBB itu emang gak bisa kemana, gue bikin konten yang sahabat juga untuk lo sendiri ngapain nih kalau lo ini? Nah, gue lo itu karena gue ada kerjaan lain nih, jadi Susah banget. Ini spesialnya ada ini kebetulan ada Mas Fahmi juga. Ya, alhamdulillah bisa ketemu. Ya, jadi ini tips aja sih dari gua buat temen-temen yang mau mulai bisnis. Gua tipikal orang yang ngejalanin sesuatunya based on dari regulasi. Negara kita negara hukum. Kita kok menjalankan bisnis yang ada dasar hukumnya, jadi lebih asik, lebih seru. Itu. Kemudian kedua, harus linear dengan background lu. Karena gue pernah baca hadis atau ayat Quran, jika suatu urusan diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunduk pencurannya. Dan di sini gue nggak mau menjalankan bisnis, gue nggak tahu ilmunya, gue nggak tahu knowledge dan skillnya. Sesuai gue akan mencari dulu nih, memupuk informasi, ilmu, knowledge, baru gue eksekusi. Supporting yang lain adalah bisnis gue support sama undang-undang, men. Undang-undang dari Kementerian Agama, BPJPH, Undang-Undang 33 tahun 2014, jaminan produk halal. Jadi kalau gue bicarakan klien, kenapa gue harus halal? Wajib men undang-undang. Gitu. Jadi istilahnya harus ada reason, jadi harus ada reason kenapa gue ambil bisnis itu, yaitu karena kewajiban dari negara, kemudian kewajiban di Al-Quran tadi gue bahas di depan, Al-Baqarah 168 sudah sangat jelas. Kalau gue nggak salah ya, makanlah makanan yang halal lagi baik yang ada di muka bumi, dan jangan ikuti setan, sesungguhnya setan musuh yang nyata. Jadi memang di ayat Al-Quran sudah menganjurkan kita. So buat teman-teman muda di luar sana, ini tanggung jawab kita untuk selalu sebelum berbelanja pastikan ada label halal. Halal pas. Jadi itu le, kemungkinan kalau sebagai penutup nih gimana nih? ya buat pesan buat semuanya ya gitu kan. Ini kan kita juga di Indonesia itu ada muslim itu lebih terbanyak ya di dunia ya. Jadi untuk semua friend-friend kita, teman-teman kita yang sama muslim itu kita harus menunjukkan kehalalan kita bahwa muslim itu baik untuk semuanya. Dan untuk kami gimana pesan-pesannya? Jangan pesan-pesan terakhir, pesan ini. Sorry. Masih banyak. Mungkin
Oke, jadi buat tips gua buat teman-teman yang punya ide, yang punya pengen memulai bisnis, mulai aja dulu. Kayak guideline toko sebelah ya, lu mulai aja dulu gitu kan. Apa yang lu punya, apa yang lu bisa, dan pastiin jangan pernah bandingkan hidup lu dengan hidup orang lain, bisnis lu dengan bisnis orang lain. Dan ini tips dari gua yang terakhir, untuk memulai bisnis buat gue pribadi itu modalnya hanya 4. Lo harus punya inovasi, kemudian lu catat bangun relasi, karena kita anak muda nih modalnya hanya apa, semangat doang kan. Lu punya inovasi, lu punya relasi, lu bisa kolaborasi itu, setelah itu lu bisa eksekusi. Jadi ketika lu punya inovasi dan lu datang ke orang yang punya relasi tepat, lu kolaborasi, tinggal eksekusi. Jangan terlalu banyak mikir. Yes, let's do it, jadi duit, man. Banyak mikir ke jalan-jalan nanti. Yes. Gue tambahin satu deh, konsisten. Asik ya, konsisten. Antusias dan konsisten. Jadi itu aja ngobrol bareng di kita ini bersama Mas Fahmi, gitu kan nih? Oke. Sampai jumpa di konten berikutnya. Jangan lupa nonton di kabarjula.com. Jangan lupa share, komen, dan subscribe. Dadah.